Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Vikram Julio Putra Rumundi dengan ujung NIM 082. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi Big Data dan AI Kelautan, yang itu ada pemanggilan data Jupyter, di mana pada praktikum itu kita membuat ada 4 pemanggilan data, yaitu ada data SAP, TIFF. Kita akan kombinasi melakukan kombinasi band, dan juga akan melakukan klip pada kombinasi band yang dari data citra. Nah, untuk cara kerja ini kita melakukan seperti biasa di Jupyter Notebook dengan library yang sudah kita download pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita mulai untuk coba. Pertama-tama kita seperti biasa buka data kita buka Jupyter Notebooknya terlebih dahulu. Nih, kita tunggu, ini langsung ke command prompt. Oke, jika sudah terbuka, kita tunggu sebentar. Untuk script-scriptnya tuh sudah ada ini untuk script. Ini script untuk SAP, pemanggilan data SAP. Ini untuk script pemanggilan data TIFF. Ini untuk kombinasi. Yang ketiga, yang keempat nanti ada untuk lakukan clipping. Ini untuk script-scriptnya. Nanti bisa saja kita langsung copy di data di Jupyter Python ini, Jupyter Notebook. Nah, ini untuk pertama-tama kita buat dulu data pemanggilan data SAP. Ini kita copy dulu codingannya. Nah, ini dia memanggil untuk SAP, dia memanggil import dari GeoPandas SGPD. Nah, jadi kita buat dari GeoPandas ini, dia buat persingkat jadi GPD. Untuk selanjutnya itu ada library matplotlib. Dia langsung kita eskan sebagai PLT, mempersingkat. Terus kita membuat path ini ke dalam file SAP. Nah, kita buat file ini, nama filenya itu file SAP. Ini bisa kita ubah, mau file SAP atau file SHP pun juga bisa, asalkan jangan spasi. Dia harus ada tanda sambung kayak gini, biar dia terbaca. Nah, terus ada ini tempat penyimpanan kita, batas wilayah. Jadi ada batas wilayah, data batas wilayah yang akan dipakai untuk mengeluarkan SAP ini. Nah, kita pakai codingan R. Kenapa kita pakai R? Agar kita pakai slice-nya ini, slice kanan ini 1. Jika kita tidak memakai R, kita pakai slice-nya 2 seperti ini. Ini untuk biasa untuk DOS atau ini untuk DOS. Simbol-simbol DOS ini penting juga. Terus kita buat filenya tuh dalam bentuk GDF. Nanti dia membaca dari GPD ini. Ini rumusnya. Ini buat dia ngebaca file kita yang kita import. Ya, file yang kita import itu file SAP ini, nama ini, yang dari dokumen kita ini, batas wilayahnya dari sini, download user dari file C. Nanti kita tinggal print GDF ini. Kita print GDF-nya manggil yang ini atas. Nah, atas ini file kita batas wilayah. Nah, untuk ada ini juga ada bagian untuk memperbuat save file ini menjadi lebih bagus, itu kita buat plot. Itu ada PLT untuk buat figur, ini ukuran 10x6, 10 panjang, lebar 6. Terus ada GDF plot untuk kolom. Kita tidak membuat kolom atau tabel seperti itu. Kita membuat edge color-nya menjadi black, line width 1, alpha 0,5. Terus bisa membuat plot untuk title atau judul. Kita buat judulnya pada save file, dan nanti PLT show ini untuk trackingnya. Kalau kita klik ini run, atau kita bisa pakai shift enter. Kita tunggu nanti hasilnya. Tunggu sebentar. Oke, untuk datanya nanti dia akan terlihat seperti ini filenya. Nah, ini untuk SAP dia ada data-data wilayah, RBI wilayahnya. Terus ini ada peta save file. Ini judul tadi kita buat. Ini ukurannya 10x6. Terus kita akan membuat codingan untuk ini, untuk codingan untuk membuat
TIFF kita menggunakan import Rasterio yang ini sudah saya copy, import Rasterio. Kalau tadi SAP dia pakai GeoPandas, sedangkan TIFF kita menggunakan Rasterio, sama import Rasterio ini kita tidak buat tidak masalah juga. Terus kita buat import matplotlib-nya untuk memunculkan gambar seperti biasa. Terus kita pakai file TIFF-nya nih, file TIFF. Nah ini kita nggak pakai R, beda dengan yang tadi, kita pakai DOS-nya R, jadi dia slash-nya cuma 1, sedangkan ini kita nggak pakai 2, nggak pakai R, jadi kita buat slash-nya 2. Terus untuk datanya tuh kita pakai data Landsat 8 tahun 2023 di .tif. Nah nanti baru kita buat rumus dari Rasterio itu dan pakai with Rasterio open dari file TIFF ini kita buat jadi SRC lebih singkat. Kita buat pemisalan, jadi nanti tinggal buat band 1 sama dengan SRC ini. Nah SRC ngerit 1, nanti dia baca SRC ini, SRC yang kita buat tadi dari open file TIFF ini, yang ini. Nah baru kita buat plotnya seperti biasa, figure, image show. Ini ada band 1, ada si map ini untuk warnanya, untuk label pixel, ada label pixelnya, ada title juga. Nanti dia hasilnya seperti ini. Kalau untuk TIFF ini untuk pemanggilan TIFF, dia ada, kita bisa memanggil data citra dengan format TIFF. Selanjutnya itu ada di composite bind. Ini composite bind ada scriptnya ini, import OS, import Rasterio. Ini sudah di copy juga di sini. Import OS, kita import Rasterio, habis itu NumPy untuk numeriknya, matplotlib untuk gambarnya. Nah seperti biasa juga kita muncul lagi tadi path dari folder ini citra mentah. Baru kita buat file bandnya, kita mau pakai band 2, 3, 4, 5 ini untuk di composite nanti. Baru nanti dia masuk dictionary-nya di band ini, nanti kebaca yang ini bands. Nah terus ada rumus untuk gabung itu nanti di sini dia ada for band, file names, item. Nah dari file path tadi yang sudah kita di atas tadi file path, baru ini ada file name. Nah with Rasterio open. Nah with Rasterio ini untuk tadi muncul di band dari TIFF, format TIFF tadi. Baru dia ada normalisasi fungsi, jadi ada fungsi untuk melakukan composite bind ini dengan menggunakan def normalize. Dia pakai rumus nband min np min band sama np max. Kita pakai max sama min. Nah terus ada ini kita pakai RGB natural color biasa 432 formasinya. Kita pakai red band 4, green band 3, blue band 2, terus kita gabungkan. Nah nanti dia filenya jadi singkat ya, ini RGB image kita gabung. NP baca dari red green blue ini dari band 43, sudah kita hitung dari sini. Dari kalau dari 4 ini 4 dari sini dia red, 3 dari codingan ini 3, kita buat misalnya band 3 itu jadi 3, 2 dari band 2, jadi dia nanti tinggal menyederhanakan. Jadi dari hasil endingnya di RGB file RGB image ini kita tinggal pakai yang red blue green ini, red blue green yang sudah dibaca dari sini atas. Ini tinggal munculkan tampilkan citra, ini pakai plot seperti tadi. Nanti output TIFF ini composite TIFF nih, composite Rasterio band 432. Nah jadi nanti 3 band 3 Rasterio float 32 float. Ini rumusnya ada. Kalau ini tadi 1, 3 dari atas tadi, nanti hasilnya seperti ini. Nah untuk judulnya tadi di ini natural color Landsat 8 band 432 nih, ini judul, ini hasil composite. Nah terakhir itu ada di pembuatan clipping. Jadi kita sudah buat kombinasi, nanti kita membuat dari data citra itu kita mau clip atau memotong area yang ingin kita saja. Bisa juga kita kasih warna. Ini rumusnya, untuk scriptnya itu ada di sini, import Rasterio, GeoPandas, Rasterio. Nah untuk Rasterio Max dan Rasterio Max, matplotlib, ada Shapely juga nih. Ini library ini sudah kita download sebelumnya.
Nah terus kita masukkan, nah ini file, dua file di atas tadi TIFF sama SAP. Kita butuh dua data ini, data SAP sama data TIFF ini yang sudah kita coba. Jadi kita masukkan rumusnya. Ini kita pakai DOS yang R, jadi slashnya satu saja. Nah terus nanti dia ngebaca save file dulu pertama, karena ini SAP. Kita buka SAP dulu seperti biasa, GDF read file SAP, baru nah ini kita proyeksi dari SAP sama dengan TIFF. Jadi dua file SAP ini sama dengan TIFF, jadi kita buat SAP jadi TIFF convert. Jadi with rasterio open file TIFF ini src. Nah nanti src ini kita buat filenya jadi CRS TIFF. Jadi kita buat file SAP ngubah ke TIFF itu pakai ini, nanti CRS ini sudah, nanti tinggal print CRS. Nah ini sudah ngubah ke TIFF, nanti dia konversi. Nah ini untuk konversinya nanti tinggal pakai ini geometri SAP menjadi JSON. Nanti kita buat jadi dia menjadi JSON biar bisa di clipping. Dia pakai rumusnya geom, sedangkan mapping geom for geom in GDF geometry. Nah baru buka file TIFF-nya yang pakai rasterio, baru di clipping. Mana nih clipping, perbarui data-data dengan hasil clipping untuk, nah ini ukurannya bisa diubah. Terus nanti outputnya, nah ini output nih hasil akhir dari clipping tadi. Kita pakai R ini slash 2 ya, ini satu nih. Nah ini untuk tempat penyimpanan nanti terakhir, dia jadi outputnya itu di hasil clipping.tiff. Karena kita sudah buat dua data dari SAP sama TIFF, kita gabungi jadi TIFF semua, dua data dari batas wilayah dan juga data citra TIFF itu. Nanti untuk sudah tergabung, nanti baru kita buat ini tadi transform nih geom ini biar dia jadi TIFF GeoJSON, biar bisa di clipping. Untuk clippingnya tuh nanti ini pakai ini output dari TIFF-nya. Jadi kita tinggal print output ini aja, output TIFF ini, print output TIFF. Clipping selesai, ini komennya nih kayak nih untuk hasilnya nih. Clipping sudah simpan di sini, dia nanti ke sini hasil clippingnya. Ini untuk daerah Banyuasin. Untuk warna itu dia bisa pakai di ada buat untuk warna di sebenarnya. Ini untuk crop ini untuk warna nih, si map ini ada kodenya untuk warna, jadi bisa kita ubah sebenarnya. Ini untuk figure size, ini ultimate label value, ini title, ini color bar, ada color bar nih untuk nilai dari ini peran ini. Mungkin itu saja untuk dari praktikum pemanggilan data Jupyter agar bisa kita olah di Jupyter Notebook dengan mudah dan cepat sesuai dengan prinsip dari big data itu sendiri. Ada karakteristiknya tuh, ada 5 V, velocity, variety, veracity, value, dan juga volume. Jadi semua kegunaan dari big data itu jadi agak lebih cepat dengan volume besar, dengan mempermudah para user agar tidak sulit untuk membuat ini olahan data-data seperti ini yang besar. Biasanya kita menggunakan di ArcGIS atau QGIS macam itu yang lama untuk menguak ke komposit, tapi dengan Jupyter kita bisa mempercepat dengan membuat script-script yang sudah ada sebenarnya dari Jupyter, ataupun bisa dari referensi lain, bisa di copy. Kalau salah nanti dia akan tinggal nanti ada koreksiannya. Mungkin sekian untuk video dari saya.
Untuk kesimpulan mungkin dari Jupyter Notebook ini juga tidak hanya memunculkan hello world segala macam seperti basic itu, kita juga bisa mengimport beberapa library yang bisa kita gunakan untuk menampilkan gambar, numerik, perhitungan numerik dalam sini, seperti juga bisa memunculkan melakukan convert data dari SAP ke TIFF, bisa juga membuat data TIFF, data SAP dengan menggunakan library-library yang sudah banyak sebenarnya referensi, dan juga bisa download di command prompt sendiri. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.